Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, jadi segmen untuk hari ini, nama segmen itu Know Your Fiber. Kenapa sih namanya Know Your Fiber? Jadi, Know Your Fiber tuh kalau kita artikan ya berarti kita harus tahu fiber kita tuh apa. Jadi kita harus tahu apa yang kita operasikan, apa yang kita jual kepada pelanggan, dan bagaimana kita bisa memperlakukan fiber kita semaksimal mungkin dan bisa kita ambil keputusan semisal bila mana ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai. Contoh seperti ada problem-problem dan lain-lainnya. Nah, untuk yang Know Your Fiber kali ini, pembahasan material lebih ke teman-teman SPP area biar bisa menentukan decision untuk langkah-langkah dan mitigasi selanjutnya ketika ada masalah di lapangan. Dan ada beberapa hal dasar-dasar teknis juga yang perlu ditahu oleh teman-teman SPV area. Jadi tidak tidak diberikan sepenuhnya ke tim teknis. Jadi nggak main asal lepas-lepas saja. Jadi teman-teman SPV diharapkan juga tahu paling minimal basicnya aja dulu. Jadi di sini kita akan bahas beberapa basicnya tentang fiber optik, layanan kita dan lain-lain dan isu-isu yang ada di lapangan yang bakal kita bahas. Jadi teman-teman SPV bisa ngontrol teman-teman teknis yang ada di masing-masing area, lalu bisa lebih segera lagi untuk diselesaikan masalah yang ada di lapangan. Jadi tidak perlu tunggu-tungguan, misalnya nunggu keputusan dari Om Tommy, keputusan dari teman-teman emosi. Jadi bisa duluan kita selesaikan di lapangan tanpa harus tunggu-tungguan. Oke, nih mengapa SPV cabang harus paham fiber optik? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu tetap harus tahu. Jadi jangan asal lempar ke teman-teman teknis. Jadi semisal teman-teman teknis nih, amit-amit nih, harusnya sih teman-teman kita aman ya, nggak ada alasan-alasan eh, dibuat-buat. Jadi biar bisa pulang cepet. Jadi teman-teman SPV jadi tinggal, oh ya udah nggak apa-apa. Padahal kan ada beberapa hal yang harus kita tahu sehingga bisa kita maksimalkan. Iya, istirahatnya. Oke, oke. Nih, SPV adalah pengambil keputusan pertama di area. Yang kedua, banyak gangguan berasal dari hal-hal sederhana. Yang ketiga, kecepatan handling gangguan mempengaruhi SLA, customer satisfaction, churn pelanggan, reputasi cabang, dan lain-lain. Jadi alurnya ini pasti sudah berjalan sampai sekarang. Ini cuman kita refreshing aja lah. Jadi dari pelanggan komplain, nah di sini ada SPV yang validasi, entah dari tim leader teknis Balikpapan atau bukan tim leader Balikpapan doang sih, maksudnya masing-masing area. Jadi tim leader teknisnya validasi atau SPV-nya bisa lalu ke tim lapangan, selesai dari tim lapangan, solusi solusi selesai, pelanggan happy. Seperti itu. Nah, kalau kita beralih, kita back to the roots, kembali ke akarnya. Kok bisa sih kita jualan internet? Itu alurnya bagaimana? Nih, yang paling pertama, internet atau core. Jadi, ini tuh sumber internet utama dari penyedia layanan yang terhubung ke jaringan inti. Jadi, dari jaringan global ke jaringan lokal kita. Seperti itu. Lalu, turun lagi, di sini ada OLT. OLT ini perangkat aktif yang gunanya untuk mengelola koneksi ke banyak pelanggan melalui jaringan fiber optik. Kalau kita semuanya sampai saat ini ya, sampai saat ini seluruh area kita tidak ada menggunakan iPhone, semua pakai GPON semua. Jadi untuk ngehandle dan sebagai pusat kontrolnya itu ada di OLT untuk fiber. Terus yang kedua ada ODF, Optical Distribution Frame. Di kita nyebutnya OTB juga, Optical Terminal Box. Jadi ini perangkat pasif sebagai titik terminasi kabel fiber dari OLT sebelum didistribusikan ke jaringan luar. Jadi dari OLT dicolok dulu kabel-kabel fiber itu ke OTB atau ODF. Selesai dari ODF, nah ini baru kabelnya keluar, keluar ke lapangan-lapangan nih, ke lokasi-lokasi yang sekiranya menjadi tempat yang memungkinkan banyak pelanggan. Nih, ada kita taruh ODC, Optical Distribution Cabinet. Nih, distribusi fiber ke area tertentu. Jadi biasanya ODC itu kita bedakan
bisa jadi per 2 gang atau per 3 gang. Ada yang di setting juga per kecamatan atau per cluster. Jadi ini fungsinya untuk menghubungkan jaringan dari sentral ke titik pembagian berikutnya. Jadi ODC ini termasuk sentral sebelum ke distribusi selanjutnya. Setelah ODC, ini ada ODP. Nih ODP ini yang bisa punya kita tuh yang tiang-tiang kecil. Itu optical distribution point. Jadi ODP ini sebagai titik pembagian fiber paling dekat dengan pelanggan. Jadi paling enggak kalau standarisasi kita tuh di normalnya itu sampai 150 dari titik ODP ke rumah pelanggan. Cuman kalau misalnya mau lebih juga nggak masalah. Cuman secara kualitas jaringan itu agak dipertaruhkan juga karena nambah 100 meter itu tuh udah makan redaman. Belum lagi kabel yang kita pakai kan drop core untuk dari ODP ke rumah pelanggan. Jadi drop core itu semakin panjang tuh justru semakin ini, semakin ringkih. Terus sampai ke rumah pelanggan kita naruh ONT atau router pelanggan. Jadi gunanya ya perangkat di rumah pelanggan yang mengubah sinyal optik, sinyal fiber optik jadi internet, jadi WiFi, memberikan koneksi internet ke perangkat. Seperti itu. Dari alur distribusi ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan kira-kira sebelum kita lanjut? Cukup dipahami, Mas. Hah? Cukup dipahami, Mas. Cukup Siap. dipahami. Terima kasih, Pak. Eh, lanjut. Problem lapangan saya selama ngebantu handle retail juga. Jadi yang paling sering terjadi di lapangan ini seperti apa sih? Yang paling sering terjadi di lapangan itu, yang paling pertama kabel drop core putus. Yang kedua redaman tinggi. Yang ketiga, ONT tidak detect di OLT. Keempat, power adapter ONT rusak. Terus port ODP penuh atau rusak. Terus yang paling terakhir nih gangguan massal backbone. Nah, yang bisa dikontrol oleh teman-teman di lapangan adalah 1, 2, 3, 4, sama 5. Karena untuk gangguan massal backbone ini tergantung isunya. Tapi kita bahas lebih lanjut setelah ini. Ini problem yang paling sering terjadi. Pokoknya ini aja rata-rata. Nih, ini contoh kasus yang paling pertama ya untuk loss merah pada ONT. Sering tuh kita eh, dapat laporan dari pelanggan, Mas, ini ONT-nya loss, ada indikator loss warna merah ada kedip. Nah, penyebabnya dari loss ini apa sih? Ya, penyebabnya itu kabel fiber putus, konektor kotor, bisa juga patch coil lepas, sama redaman tinggi. Nah, yang paling sering itu kabel fiber putus sama patch coil lepas. Itu yang paling sering. Karena kabel fiber putus, eh, tentu dari teman-teman di lapangan pasti paham. Kabel fiber putus ini entah dari ODP ke rumah pelanggan, itu kan kita biasa bikinnya per segmen ya untuk pengecekannya. Jadi pengecekan per segmen entah itu dari ODP ke pelanggan atau ODC ke ODP, tapi kan itu bisa dilihat dan bisa kita tentukan juga dari seberapa banyak tiket dan gangguan yang masuk. Kalau misalnya gangguan yang masuk ini ternyata lebih banyak di satu area yang sama, itu kemungkinan kemungkinan dari ODP-nya berarti yang bisa jadi loss. Atau kalau misalnya lebih banyak lagi meluas, tapi dengan area yang sama, bisa jadi ODC-nya yang loss. Seperti itu. Untuk patch core lepas, ini biasa, ini sering terjadi juga dari pelanggan. Ternyata mereka main pindah-pindahin nih. Contoh, awalnya kita nempel di dinding, terus dia pindahin untuk turun ke bawah atau makin dindingin ke atas, tapi lupa tuh nyolok patch core-nya atau dicolok tapi nggak kurang rapat. Jadi kadang teman-teman ke lapangan tuh agak konyol aja, cuman nyolok doang baru pulang. Seperti itu. Konektor kotor juga ngaruh, redaman tinggi juga ngaruh. Konektor kotor ini pasti menyebabkan redaman jadi tinggi, sehingga sehingga indikator loss bakal muncul. Jadi sebenarnya tinggal cuma dibersihin aja. Nah, terus setelah kita tahu nih problem yang tadi sudah saya jelaskan juga, apa sih yang perlu dipastikan sama SPV area? Yang paling utama itu yang sudah saya sebutin sebelumnya, validasi. Ini masalah ONT loss ini masalah atau tidak? Kalau semisal tidak, cuma ada satu pelanggan, artinya kan pengecekan cukup dari ODP sampai ke pelanggan aja. Tapi kalau massal, berarti yang harus dicek itu ODP ke atas. Jalur dari ODP ke ODC atau dari ODC sampai ke server. Itu yang harus divalidasi. Terus yang kedua, cek history area. Kenapa cek history area ini penting? Karena ada pasti beberapa part, misalnya contoh ada ODC yang paling jauh, atau ternyata sambungan di sana memang lagi kurang bagus, atau
sesuai lah sama faktor lingkungan yang ada dan sesuai histori. Contoh memang Odyssey ternyata reti segala macam. Berarti kan memang harus dicek. Pokoknya setiap tempat tuh harus ada histori areanya, harus ada tandanya. Makanya teman-teman tuh biasa ada bikin kan kayak check-in check-out. Nah, check-in check-out tersebut yang bisa jadi patokan kita untuk cek histori area. Semisal ODC ini ready, tapi sudah ada pelanggannya nih, udah full nih sampai untuk ODP-nya itu masing-masing ODP sudah dapat lah di atas 8. Kita anggaplah sudah 100 pelanggan di ODC tersebut. Nah, itu 100 pelanggan itu otomatis nggak bakalan bisa cover maksimal layanannya. Walaupun eh, walaupun nyampe redaman di rumah nyampe minus 25, 26. Jadi harus dipastikan semaksimal mungkin. Contoh standarisasi kita input dari ODC itu ada di minus 8 sampai minus 10. Seperti itu. Terus yang ketiga, yang perlu dipastikan sama SPV, sebelum teman-teman turun ke lapangan, pastikan teknisi ini membawa tools yang lengkap. Jadi, semisal ternyata tiba-tiba ada gangguan massal, ternyata ada kasus yang ternyata lebih butuh perhatian khusus. Jadi tools itu setiap yang dibawa itu sudah lengkap duluan, jadi nggak perlu balik lagi ke kantor ngambil. Jadi masalah lebih cepat teratasin di lapangan ketimbang harus bolak-balik lah. Jadi dihindarin tuh untuk bolak-balik. Sampai di sini untuk kasus yang pertama ada pertanyaan? Mas Iqbal tanya, Boleh, boleh. untuk validasi masalah atau tidak, Oh, eh, ini validasi kita itu adakah tools untuk mempermudah kita untuk ini adalah gangguan masalah atau tidak, atau kemudian lokalisir problemnya ada di mana? Adakah teman-teman kami dikasih tools yang untuk memonitoring tanpa harus ibaratnya cari sana sini dulu gitu, atau tanya sana sini dulu? Adakah kira-kira tools buat kita gitu, Mas? untuk saat ini sih, untuk saat ini berbekal sama pengalaman ini, Mas. Kan tiket itu kan kita buat dari pelanggan itu kan pasti masuk tuh ke SPV area masing-masing untuk gangguannya. Tentu beberapa tempat ada yang ingat kan, kan yang lebih paham area kan di sana ya, temennya di sana. Tuh. Itu sebatas itu aja Mas, karena untuk validasi masalah tidak gangguannya itu pasti kan kita ada tiket gangguan tuh. Itu ke helpdesk atau teman-teman NOC itu pasti udah ngeliat duluan tuh. Oh, ini masalahnya ini Mas, di port sekian di ODC ini ada pelanggan mati sekitar 10. Nah, itu tuh tokennya masalah Mas. Seperti itu aja Mas. Jadi kalau kita kasih tools monitoring ke teman-teman di sana Se- jadi makin enak sih kita jadi. Baik, baik, baik. Sepengalaman Cuman saya ya, saat ini itu baru itu. anu, Dulu Mas Agung se, saya pernah se, kasih ini se- akses net Numen. Gimana, Mas Agung? sepengalaman saya itu Mm-mm. bisa juga lewat app internet. Misalkan Tuh ada bisa juga. beras download, ketik aja di POE user, ketik aja ODP berapa, misalkan banyak yang offline, nah itu berarti masalah di ODP tersebut, kayak gitu. Tuh bisa juga. Betul tuh. Ada lagi Mas Kalau Agung? cuma itu sih kalau saya testing biasanya seperti itu lewat app internet. Bisa juga. Betul, gitu aja. Jadi simpel sebenarnya teman-teman juga udah ada bikin tools dan aplikasi untuk ngecek itu semua. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke kasus kedua. Cukup jelas, cukup jelas. Siap, kita Silakan. lanjut ya. Izin. Ya, silakan. Oke, kasus kedua. Ini yang paling sering. Internetnya lemot, tapi hasil pengecekan dari kita itu normal. Jadi yang perlu dipastikan nama SPV ya, misalnya contoh dari tim teknis udah kayak mentok lapor ke SPV-nya, ini gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Ya udah dari SPV bisa suggest ke tim teknis di lapangan untuk eh, tes via kabelan. Tapi kalau untuk tes via kabelan ini udah pasti memerlukan laptop. Sebenarnya Android ada, cuman butuh adaptor lagi dari Type-C ke RJ45. Dan nggak semua Android juga support. Terus yang kedua, dipastikan dulu di part tersebut itu banyak device tersambung atau enggak. Kalau misalnya contoh dia berlangganan di 10 Mbps tapi yang connect ke ONT itu sampai 10, itu udah nggak bisa cover.
Jadi disesuaikan lah sama apa yang sering kita promosiin, di mana 10 Mbps itu cuma sampai 3 sampai 5 HP aja, 20 Mbps dan lain-lain. Nah, terus setelah banyak device tersambung contoh ini udah aman, kita bisa lanjut lagi selanjutnya. Jarak ke ONT, jarak ke router. Itu berapa? Kalau jaraknya terlalu jauh ya, ya udah berarti emang kejauhan, emang nggak bisa. Karena untuk saat ini ONT kita yang kita pakai sekarang itu maksimal ada di 30 meter radius tanpa ada halangan. Kalau semisal ada halangan, contohnya nih, saya taruh di dekat tembok, di luar tembok saya, itu udah pasti udah ngurangin jarak coverage-nya. Seperti itu. Semisal ada jarak, enggak kok mas, ini saya dari jarak ini cuman sekitar 10 meter aja paling dari ONT ke HP saya. Tapi kok masih lemot ya? Nah, itu bisa dicek lagi interferensi channel Wi-Fi-nya. Jadi kalau kita setting wireless di ONT, itu ada tulisan kalau ada channelnya segala macam, channel 1 sampai 13 untuk 2,4G. Nah, untuk ngecek interferensinya itu apa sih? Gimana sih caranya? Jadi interferensi ini channel Wi-Fi yang berjalan di frekuensi yang sama, sehingga bentrok sama Wi-Fi yang lainnya. Nah, untuk menghindari itu, kita tentu harus mengubah channelnya. Ada tools di Android itu namanya Wi-Fi Frequency Analyzer, sama yang lain-lain. Ada juga sih di App Store segala macam, disesuaikan aja. Jadi cara pakainya itu kalian cuman buka aplikasinya, terus nyalain WiFi, itu muncul tuh, muncul diagram, kelihatan tuh untuk frekuensinya tuh pakainya di mana aja. Nah, cari yang paling kosong. Misalnya contoh 1 sampai 5 udah kepake, ya udah kita pakai ke frekuensi 6 atau 11. Nanti tinggal disetting aja di ONT-nya tuh, tinggal pakai frekuensi 13 atau 6, disesuaikan aja. Itu sudah ngebantu untuk mengatasi interferensi. Terus yang paling terakhir, ini yang paling sering harusnya kita edukasi dan jadi PR kita bersama, paket pelanggan. Paket pelanggan sesuai nggak sama kebutuhannya? Misal, paket pelanggan sesuai kebutuhan ini maksudnya gimana ya? Ini pelanggan punya kos-kosan sekitar 10 rumah, apa, 10 penghuni lah. Ya, ya, 10 WA. penghuni, 10 kamar. Misalnya dia pakai cuma 20 fps atau 30 fps, ya nggak bakal cover. Jadi paling nggak paling minimal tuh 50. Karena nggak semua itu nggak pakainya bersamaan kan, paling malam juga. Jadi disarankan 50 ke atas untuk yang kos-kosan. Jadi disesuaikan sama kebutuhannya. Atau dilihat lagi, paling sering itu ada juga kasus di mana ternyata pelanggan rumahan ini dia pakai IP cam, CCTV IP cam eh, yang cloud itu nyala. Jadi CCTV itu nge-cloud terus, ngesinkron, yang akhirnya makan bandwidth. Itu bisa makan sampai 5 sampai 10 Mbps. Dulu pernah kejadian juga di sini. Saya sampai turun ke lapangan itu ke Lexa Coffee kalau nggak salah. Itu dia berangkat 50 Mbps, tapi 4 CCTV-nya pakai IP cam itu nyala semua, itu berkurang. Speed test paling mungkin 20 Mbps. Jadi sengaruh itu. Jadi harus disesuaikan sama kebutuhannya dan disesuaikan juga sama kondisi di lapangan seperti apa kebutuhannya. Seperti itu. Untuk di kasus ini di luar ini ya, di luar dari masalah backbone dan segala macam, ada pertanyaan nggak kira-kira? Bahan bal, Baru mau ngomong. restart Mas modem, Bro, silakan. restart modem itu Iya, penting bal. restart modem itu penting. Jadi Nah, betul mungkin kita kan mungkin butuh pasti refresh suggest-nya nih kan untuk modem. restart duluan kan, untuk di restart paling nggak seminggu sekali. Apa Masuk, tuh? Mas Iqbal. Nah, Ya, aku ada temu pelanggan yang eh, luar biasa nih. Satu pelanggan, dia pakai 30 Mbps, mm-mm, terus di rumahnya tuh phone dan satu TV. Terus mm-mm, di malam hari, tapi kasusnya tuh di malam hari, Mas. Kasusnya tuh di malam mm-mm. hari pasti lemot dia. Oke. Oh, kalau kasusnya di malam hari dan itu khusus ada di jangka waktu, itu perlu dicek lagi, Mas. Di jam berapa dulu? Apakah Eh, jam-jam pada traffic? Tapi kalau di jam-jam pada traffic tersebut, dilihat lagi jam pada traffic tersebut, pelanggan ini ngerasa nge-lag, pelanggan lain ngerasa nge-lag atau enggak. Kalau pelanggan lain aman, Mas. Di Nah, kalau di satu ODP itu aman. Cuman di satu ODP ini ada tiga user kan. Nah, mm, di dua user port satu port dua ini aman dengan tarikan yang berarti sama.
Maksudnya tarikan yang di port 1, port 2 itu 250 Mm, meter. Kalau di port 3 ini yang pelanggan yang ini 300 meter. mm. Nah, itu yang sering lemot itu yang di port 3 ini, Mas. Oke, sip. Untuk kalau dari saya, suggest dari saya masih yang perlu dicek. Selanjutnya adalah dicek dulu. Memang alasan dia cuma dua HP dan satu TV. Tapi apakah di saat malam itu dan saat ngelek itu tuh semuanya nyala bersamaan atau bagaimana? Dan penggunaannya lagi ngapain? Baru kemarin. Terus dipastikan juga, Mas. Ada keluarga Kalau ternyata sini aja. dari HP-nya juga lagi streaming, TV-nya ternyata lagi nonton maraton, terus HP-nya lagi nge-scroll reels, tentu itu Walaupun itu ngaruh, 30 Mas. Mbps. Oh, Nah, di oke, mana oke. up to-nya itu kalau kita pakai internet itu sebenarnya 30 Mbps, nggak simetris. Jadi itu pengaruh, Mas. Jadi di edukasi pelanggan kayak gitu aja. Apalagi kalau misalnya beberapa HP sekarang kan udah ada fitur ini ya, update OS sendiri, jadi nge-download lagi. Nah, itu kan udah diperhatikan juga tuh. Ya, seperti itu, Mas. Oke, oke. Berarti buat edukasi ke pelanggan juga ya nanti ya. Betul, diedukasi juga pelanggannya. Oke. Satu lagi, Mas. Untuk ini saya dapat pelanggan yang 100 Mbps. Infonya itu dia pakai CCTV, cuma saya nggak tahu nanti pakai IP cam atau kayak gimana. Nanti Hmm. untuk mengatasi kalau misalnya lemot itu, apakah kita perlu merekomendasikan ke pihak user ini untuk pakai mikrotik atau gimana? Enggak, yang penting IP cam tersebut dia nggak sinkron ke cloud-nya dia. Kalau dia sinkron gimana? Kalau sinkron itu, justru yang sinkron ke cloud itu, yang bisa diakses by cloud itu, per kamera diakses by cloud itu yang bikin makin nambah penggunaan bandwidth. Jadi caranya adalah jangan matikan itu cloud-nya, terus apa namanya, pakai penyimpanan SD card. Bisa ada tuh pakai kartu memori kan dia kan. Betul, betul. Ya nanti Kalau diaksesnya lewat lokalnya aja. Nah, kalau atau kalau semisal dia punya empat, misalnya lebih dari tiga, itu cloudnya bisa salah satu yang nyala, jangan nyala semua. Tapi nanti dia dari sini bacanya ke local device. Itu nanti dikonfig lagi sih, Mas. oke, 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 oke. Kalau misalnya Gitu. kita misalnya mikrotik itu ada ini nggak? Bukan solusi nggak? Itu kalau misalnya kita tawarkan mikrotik gitu. Jadi solusi Enggak. atau enggak? Enggak ya? Sebenarnya nggak solusi itu. Oke. Bukan solusi, Berarti Mas. Kecuali kalau dia mau nge-manage bandwidth sendiri, itu jadi solusi. Cuman ini kan nggak nge-manage bandwidth sendiri, dia kan CV aja. Seperti itu. berarti Gimana, Mas? sarannya ini ya, berarti sarannya buat mereka pakai yang SD card aja ya. Iya, ngisi kartu di kartu aja. Dan pastikan pas lagi config CCTV-nya itu nggak usah connect ke cloud. Nggak perlu. Oke, siap, siap. Mhm. Thank you, Mas. Ya, itu juga jadi ini sih, jadi patokan juga, Mas. Misalnya contoh ke pelanggan nih ngeluhnya lemot, tapi eh, mereka punya CCTV. Coba matikan aja dulu CCTV sebentar, Hmm. baru tes lagi. Apakah masih ngelek atau enggak? Berdasarkan experience kita itu, Mas, Apalagi yang CCTV-nya saya bisa sampai sampaikan. 12 ya. Betul. Makanya kalau sudah sampai 12 mending pakai NVR aja sekalian daripada pakai IP cam. Oh, pakai ini ya, pakai Pakai NVR. Satu remote Kalau aja. receiver gitu ya. betul. Bukan, NVR dia tuh sebagai pusat ini, Mas, pusat kendalinya CCTV IP cam tersebut. Jadi kalau pakai NVR, misal contoh ada 12 nih, pakai NVR, itu plotnya kan cuma NVR aja nih yang connect. Jadi kita cuma pakai NVR atau Oh, oke, 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 oke. Paham, paham, paham. jadi nggak ganggu traffic banyak. Dan itu pun ganggu apa? Dan itu pun kalau pakai NVR, itu pas kita akses doang di jalan. Pernah ngukur satu kamera itu kalau IP cam internet ya, satu aja, Mas, satu IP cam nyala di ONT itu 3 sampai 5 fps cepet makan, Mas. Kadang lebih kalau pixelnya gede. Nah, itu. Pokoknya yang kulihat dari traffic itu 3 sampai 5. Itu per satu kamera itu. Seperti itu. Gimana, ada pertanyaan lagi atau bisa kita lanjut ke kasus selanjutnya? Izin, Mas Iqbal, Ah, mungkin sedikit share knowledge aja ya mungkin kalau untuk
case Mas Wahyu yang case pertama tadi. Mm-mm. Jadi ini nggak tahu ya apakah ini diizinin oleh teman-teman NOC apa enggak. Cuman sepengalaman saya biasanya kalau ada keluhan traffic lelet itu kadang saya lebih sering menggunakan itu saya masuk ke modemnya user. Mm-mm. Modem user kan bisa kita lihat dari saat kita aktivasi itu ada IP-nya. IP-nya Mm-mm. saya panggil pakai web browser. Kemudian saya pilih di menu sebentar di menu maintenance. Nah, di situ kan ada pilihannya untuk ping diagnosis sama trace routing root test. Jadi saya biasanya masukin IP yang dituju pakai dari modem itu uh, Mm-mm. pingnya itu normal apa tidak. Kalau saya biasanya kebanyakan seperti itu sih. Soalnya biasanya Mm. pingnya kalau pingnya lebih dari 2 digit itu pasti trafficnya emang banyak nih. Ya, bisa, Ah, bisa, bisa. Bisa jadi ah, patokan tuh. saya biasanya sih yang metode yang biasa saya gunakan kalau misalnya dapat keluhan dari user kayak gitu, biasanya kan kalau sorry untuk Kota Baru kan karena masih sedikit, ini masih sering kontak via teknisi dulu. Kalau emang itu problemnya emang besar, baru kita lempar ke sambil Terus kita sih. sarankan ke Halo AI, sambil juga kami pengecekan secara lokal seperti ini, Mas. Siap, siap. Jadi pakai Bagus. IP yang saat kita aktivasi itu kan dapat IP-nya, kita masuk ke modem, baru kita pilih modul untuk maintenance dengan ping diagnosis atau threshold test. Nah, itu Sip. dua dua metode ini yang biasa saya pakai sih, Mas Wahyu. Mantap, Mas. Thank you, Mas Pun Budi. nggak tahu Itu ini kalau Mas Budi legal apa ngelakuin enggak, itu, Mas? sebenarnya itu ngebantu pekerjaan teman-teman juga. Mantap Mas Budi. Nggak Kasih-kasih tahu dong. ini legal apa ilegal nih oleh Legal teman-teman Nggak itu. masalah, NOC. nggak masalah. Karena kan yang Mas kontrol cuma ONT ke bawah kan. Betul. Ya, nggak, bukan ke router ke atas. Kalau router ke atas tuh tanggung jawabnya teman-teman Indonesia sama helpdesk. Tapi apa yang Mas lakuin itu sebenarnya adalah sebagian dari job desk kita juga untuk ngelakuin pengecekan di pelanggan by remote. Seperti ini, Mas. Tapi masalah itu, Mas Budi, izin, sorry, untuk kita pakai ping diagnosis atau threshold diagnosis, itu eh, kalau kita ngecek by upstream, maksudnya apa yang diterima dari ONT. Tapi kalau semisalnya lemotnya ini karena kebanyakan pengguna, itu nggak di situ tapi cara ngeceknya. Oh, oke. Berarti itu kan pengecekannya dari ONT ke atas kan, Mas ya? Betul, ONT, cuman kan itu bisa jadi parameter. Kalau saya parameter sih awal. parameter awal Betul, betul. betul. Sama kalau emang dari pingnya di sana besar duluan, itu palingan biasanya saya ngecek di banyaknya device yang tersambung. Itu saya screenshot, Betul. saya confirm ke user apa memang di sana sebanyak ini yang pakai. Kebanyakan sih mereka rata-rata kalau yang emang banyak mereka kaget ini dari mana ini? Ini dari Nah, mana? itu kayak gitu. Itu kebanyakan Disarankan, gitu. saranin lagi untuk ganti password, kayak gitu aja. Betul, betul. Memang agak PR sebenarnya kalau nge-retail ini edukasi pelanggan sebenarnya yang bikin kita harus butuh Untuk tenaga ekstra. Mas untuk ganti password itu apakah Oh, user bisa ganti password sendiri atau gimana? boleh, boleh. Ada modulnya nggak, Mas? Iya ya Sudah modulnya itu. pernah sudah pernah dibikinin kok ini di website. Iya. Belum di-share, Mas. Kalau saya kemarin minta di Saya Halo minta AI dikasih sih. aku mintanya NOC sih kemarin ganti Iya. si helpdesk yang gantiin. Ya, senyaman aja, senyaman mungkin yang mana. Pelanggan bisa, kalau misalnya mereka mau kita kasih akses. Di Halo AI pun langsung digantikan kok, Mas, biasanya. Kalau hari itu ke call center kita. Iya, kalau Mas ke Halo LI, ke call center, itu sebenarnya larinya ke helpdesk juga. Helpdesk juga yang ngerjain. Tapi kalau kita sebagai SPP menggantikan, karena kan kita bisa masuk mode mereka, itu Anda apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, oke. Makasih kita. Caranya gimana? Gue gak bisa ya.
itu tadi Mas sama Mas. Kita panggil IP modemnya. Jadi sebenarnya kan analoginya itu, cuman ini Mas, salah satu syaratnya itu kita terkoneksi juga dengan internet. Ya, karena IP Itu. lokal ya. Dia karena IP lokal Mas. Jadi kalau misalnya di kantor kan pasti pakai internet Mas. Nah itu bisa kita ngeremote. Kita bisa ngeremote modem dari ONT-nya user. Kita panggil aja IP. Kan biasanya waktu aktivasi itu ada IP-nya tuh Mas. Atau di aplikasi internet itu ada di pilihannya eh sorry, Di PPW ada kok di kelihatan IP-nya. PPW, di ini. Kalau saya biasa lihatnya diaktifasi atau deaktivasi Mas. Di situ ada IP address. Tinggal copy aja itu Mas, panggil di ini addressnya Chrome itu langsung muncul settingan modem Mas. Udah seperti kita nyeting modem pada biasanya sih. Bisa kok ntar kalau mau belajar sambil ngelihat punya salah satu pelanggan nanti kita baca pri aja mas. Terserah Nah, dari Mas Wahyu ke Mas Budi atau Mas Wahyu ke saya juga bisa, ke teman-teman yang lain juga bisa. Aman aman. oke oke. Yang kayak gitu kayaknya lebih ini deh kayaknya. Lebih ini ya fleksibel. Iya. Kan goalsnya kan gimana caranya biar lebih cepat aja. Betul sekali. Betul. Jadi goalsnya itu gimana caranya menyelesaikan masalah tanpa harus tunggu-tungguan. Tanpa masalah. Wah, Wah, pegadaian dong. menyelesaikan solusi. Oke, lanjut. Atau ada lagi? Next. Dari saya next. Tapi kayaknya kita harus ini ya. Harus rajin-rajin sharing gini ya. Masing-masing SPV area gitu. Ya, betul Mas. Biar ya mungkin diagendakan lah di Iya, agenda kan. beberapa bulan sekali. Setahun sekali gitu. Setahun sekali. Lama betul. Pengalaman ya. Setahun dua Sebulan kali. dua kali lah. Lah, sebulan dua Sambil kali ngopi cukup enak lah. juga ini. Mm-mm. Apalagi kalau di luar ya kan. Aduh. Wes, halus, halus. Jauh Mas Budi, Oke. kejauhan Mas Budi. Nggak apa-apa kan kita di luar nanti. Misalnya contoh saya ke Tenggarong kan nyamperin Mas Wahyu. Nanti kita ke Mas Budi tinggal call aja. Oh, benar benar. Kan Mm-mm. katanya mau ke sini ya? Oke, Asik. next. Oke, next. Ini yang paling sering dibontang. Apa tuh apa? ONT tidak detek di OLT. Nah ini kota baru kena nih. Iya. Saya nggak tahu ya sekarang kualitas kabel yang kita gunakan sekarang tuh bagaimana. Karena aku nggak copy kan untuk pengadaan-pengadaan kayak gitu. Aku cuma copy di bagian pengadaan ONT aja. Jadi ONT sebelum kita pesan banyak, saya tes dulu di HO kualitasnya seperti apa, baru kita beli banyak dan disebarkan ke teman-teman. Cuman untuk kabel ini belum ada, kita belum menerapkan birokrasi untuk ngetes skornya gimana dan patokan baik atau enggaknya itu gimana. Apakah cuma cukup di OTDR kah? Atau ngetes redaman kah segala macam? Ya kita belum dapat tuh formulasi tepatnya untuk ngetes patch score atau drop core-nya. Jadi kebanyakan untuk masalah OMT tidak net ULT itu penyebab umumnya itu patch score salah, redaman terlalu besar, SNO nu salah input, port putus, atau port pun bermasalah. Seperti itu. Jadi patch score salah, ini bagaimana sih? Kalau dilihatnya ya, kenapa setiap ada aduan seperti itu pasti dari tim kita selalu nge-suggest untuk coba bersihkan konektornya, konektor SC yang ada di pigtails atau enggak yang di barrel yang ada nempel di OLT itu dibersihkan coba. Bersihnya gimana? Bersihnya pakai alkohol sama ini apa namanya? Apa yang buat korek telinga? Katan batnya kecil. Bersihnya pakai itu. Semisal nih udah dibersihkan dari situ dari ONT, dari sisi ONT dan pigtail sudah dibersihkan tapi masih nggak kedetek. Geser lagi ke atas ke sisi ODP. Itu pigtail yang dari rumah pelanggan itu dibersihkan juga, terus port barrel juga dibersihkan. Seperti itu. Jadi tes itu sudah detek atau belum?
Kalau sudah detect, alhamdulillah. Kalau belum, ya dicek juga. Kalau redaman terlalu besar, otomatis ini udah dideteksi dari awal ya, dari teman-teman narik sampai ke ruang pelanggan tuh berapa redamannya udah bisa detect. Cuman kalau sudah di atas 29, 28, 29 ke atas udah selesai. Nggak bakal kedetek udah. Apa, kayak minus 30 batasnya. Udah gak kedetek di LTCT. Terus yang ketiga, SNONU salah input. Ini sebenarnya bisa kita baca lewat log kalau kita aktifasi lewat app inti ya. Itu kebaca kok kalau SN itu kedetek atau enggak. Seperti itu. Kalau kita mau baca lognya kelihatan apakah ONU-nya ini detek atau enggak. Kelihatan kok. Tapi kalau SN ONU salah input, nih ada beberapa case juga yang pernah saya temuin. Itu eh, ONU atau ONT dan ada stikernya kan. Stikernya kan ada tulisan SN-nya kan. Itu ternyata beda SN. Beda SN aslinya. Salah stiker lah bahasanya. Seperti Ya, itu. Cara ngeceknya gimana? Itu untuk mastiin itu nggak salah stiker atau gimana? Nggak salah stiker atau bener itu gimana cara mastiinnya? Cara mastiinnya ya eh, di stiker itu kan otomatis punya ini ya, punya wireless LAN ya kan, yang bisa kita connect walaupun nggak ada internetnya ya. Kita hitungan remote lokal. Bisa tuh masuk. Biasa kan passwordnya kan untuk modem yang kita adakan tuh passwordnya kan 1 sampai 8 tuh sama semua. Coba konekin aja. Remote masuk admin-admin, terus lihat di statusnya SN-nya sama atau enggak sama di stiker. Kalau misalnya ternyata beda, yang dimasukin ke app inti itu SN yang kita remote, yang udah kita lihat di dalamnya tuh. SN aslinya yang itu, bukan yang di stiker berarti. Seperti itu. Itu tinggal bantu report juga nanti ke tim kita. Kalau ini ONT sama SN-nya, ini beda. Itu tetap dibantu report. Terus untuk yang dimasukin ke app inti, masukin di SN yang kita masuk ke modem tersebut. Bukan yang dari stiker. Seperti itu. Kalau core putus, udah lah, nggak usah dibahas. Tapi beberapa kali ada kok yang pala batu juga, teman-teman. Ternyata core putus. Ngomongnya nggak ada tiga detek, ternyata core putus. Ada juga. Tetap makanya tetap ke bawah di sini. Terus port-port bermasalah. Ini kalau port-port bermasalah itu eh, semisal ternyata satu audisi itu mati semua. Makanya ONT itu nggak detek. Jadi actionnya itu pasti kita ngecek juga ke dari tim NOC. Port-port ini oke atau enggak. Kalau misalnya contoh pelanggan lainnya yang ada di port-port ODC atau ODC ya, pokoknya under ODC yang sama ini sama aman semua, berarti masalahnya bukan di port-portnya, tapi di endpoint, di last mile. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Yang perlu dipastikan SPV itu apa sih untuk case seperti ini? Ya, validasi di OLT ini dibantu sama teman-teman helpdesk atau NOC. Terus cross check juga di ODP. Yang di cross check ini apa? Yang di cross check ya gitu ya, masalah kebersihan tadi, konektor segala macam, splitter. Kalau splitter perlu ganti ya diganti. Nah, terus escalate jika port suspect. Nah, eskalasinya kemana? Ke tim NOC juga. Nanti tim kita terbantu kalau misalnya ada case ONT tidak detect di OLT. Seperti itu. Untuk kasus ketiga ini ada yang mau ditanyakan? Ada Mas. Oke. Bukan pertanyaan sih, cuma cuma kayak ini yang tadi yang Mas Iqbal bilang itu yang kalau modem kan dicek, kalau kabel kan enggak kan. Hmm. Nah, dan yang nggak tahu ya di area yang lain kalau di Tenggarong itu kabel yang 300 up itu rata-rata bending Mas bermasalah. Kan? Nah, itu yang dari teman-teman yang Siga Kopi. Ternyata tadi kabel pasif. Jadi sebelum kita tarik, kita cek dulu kan di di kantor kan. Kita cek Hmm. pakai OTDR itu rata-rata bending. Oke, sip. Yang itu yang Tapi 300 untuk yang di bawahnya aman kan, Mas? Yang di 200 bawahnya meter, aman, 100 di meter. bawahnya aman. Iya. Yang 300 up dari 300 ke 500 itu rata-rata bending. Tapi kalau di Tegar tuh ada ini nggak sih, Mas? Ada beli kabel drop core yang 1 roll itu 1 kilo. Nggak ada. Udah order sih, cuma belum Ya, di itu sebenarnya itu paling aman itu. oh, Cuman memang pas instalasi susah, karena kan harus bawa roll kabel. betul 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 betul. Ya, repot di situ aja. Sedangkan kalau bawa roll kan tinggal dikalungin gini juga bisa. Tuh. Tapi memang Saya Mas, kita dapat dapat itu juga di Balikpapan. Ternyata case ini sering terjadi di kabel 300 meter. Entah dari vendor kabelnya kayak bermasalah atau bagaimana kita kurang tahu. Cuman kesimpulan dari case ini kita dapat yang seperti itu.
Tapi ya Mas, nice analisa lah kalau aku bilang. Itu analisa yang bagus dan yang saya harapkan teman-teman juga punya analisa masing-masing, terus kita kumpulkan, kita diskusikan, jadi kita bisa lebih cepat lah untuk mengatasi problem tersebut. Untuk saat ini sih sudah aku ajukan juga ke teman-teman GA dan udah aku diskusikan juga ke supervisor. Ini kabelnya gimana nih, mending kita ganti vendor atau gimana? Terus untuk alur pengecekan juga nanti bakal ada tuh untuk ngecek drop core gimana sebelum kita kirim ke teman-teman. Seperti itu. Sama ini Mas, nggak tahu ada di satu titik itu entah itu antar dua, entah itu di bagian apa, supaya pokoknya di core-nya itu ada penyusutan gitu loh Mas. Jadi membuat redaman tuh jadi tinggi. Hmm, Itu saya nggak tahu. jauh nggak mas? Di, Jauh nggak mas jaraknya di mas? jaraknya nggak begitu jauh, kurang lebih itu 200 meter lah. Cuma Oh, di deket aja berarti. di OTB di ODP-nya yang ada penyusutan penyusutan di inputnya. Perlu di kan itu pakai kabel 12 core kan mas ya? Ke ODP-nya Enggak, ya? itu kabel distribusi kabel 6 core. Kalau bisa nggak diakalin pakai core yang lain dulu? Oh, pindah core gitu, ganti core. Iya pindah core. Ada pelanggan sih. Ada pelanggan ya. Iya. Itu bisa di-escalate, minta izin lah paling nggak 3 jam atau 2 jam untuk downtime. Itu tuh kita pastikan mas, misalnya contoh di ODC ini kan itu redaman input di ODP kan yang bermasalah kan. Ya. Nah, kita pastikan nih di output ODC ini keluaran splitternya itu berapa redamannya. Contoh dapatnya minus 10, ya kan? Minus 10, itu yang kita jaga standar. Gimana caranya nyampe di ODP ini tidak jauh dari minus 10. Jangan sampai lebih dari 3 dB untuk di inputnya. Nah, tapi kalau misalnya contoh di input ODP ini keadaannya minus 10 ya dari keluaran ODC. Tapi di input ODP-nya ternyata kita cek dapat malah minus 15, ya berarti suspeknya ada di core-nya yang rusak. Jadi gini, Seperti itu. Pel, masalahnya itu di Tenggarong itu yang kabel nyusut itu, nah itu core-nya itu masuk ke tube-nya, Bel, masuk sendiri. Berarti kualitas kabel itu, Mas. Ada dokumentasinya, Mas? Ya, itu ada tadi di fotoin ke saya itu. Mungkin kepanasan atau gimana gitu kan. Iya. Jadi harus Itu tuh nggak ada jelinya, Mas, yang 6 core. sendiri. Hah? Yang 6 core nggak ada jelinya. 6 core tadi itu. Ada jelinya kayak itu. Kalau 12 kan ada jelinya kan? Ada 6 core ada jadinya tetap. Iya sih, itu sih, Mas. Atau enggak pakai ini. Ada, Mas Agung paham kok itu. Misalnya contoh kabel inputnya kita pakein core, contoh core putih, terus selanjutnya kapasitif selanjutnya pakai core biru. Akal-akalan kan tahu Mas Agung tuh. Diganti DODC bisa sih. Tapi tadi tuh udah tak suruh coba untuk lupas core-nya agak panjangan. Mm-mm. Itu lebih lebih aman lagi. Nanti itu tadi Betul. dicoba dulu, nanti kalau misalkan kayak gitu coba ganti core aja. Mm-mm. Tapi memang betul, yang paling pertama itu ganti apa? Coba dipotong agak panjang aja. Mana tahu cuma ujung-ujung doang kan yang nyusut. Lihat lagi di tengahnya nyusut atau enggak. Harapannya kan enggak. Kalau enggak kan otomatis sudah selesai duluan. Cuman Iya. kalau misalnya udah nggak selamat sama sekali, baru kita ganti core. Izin masukan juga Mas. Di Kota Baru itu kabel 4 itu eh, kebanyakan ya, bukan hampir semua, cuman banyak itu untuk core birunya problem. Waduh. Iya, kita nyobakan itu bahkan ada yang sampai loss, ada yang ready. Jadi ya, tiga tiga core lain itu redamannya oke. Cuman di core biru itu ada yang sampai dengan loss. Cuman rata-rata itu eh, output ODP output ODP-nya sendiri itu sudah minus 26 27. Nah, itu biasanya kalau oleh kami pindah core sih, aja di ODC kita pindah, di ODP-nya juga pindah pindah core. Kebanyakan kami di Kota Baru kabel 4 nih ini problemnya di core biru. Kalau enggak Hmm. kalau enggak kabel biru di kabel oranye, dua
dua core itu sering masalah, Mas. Berarti ini Mas, kalau misalnya masalah itu memang berulang dan terjadi di kabel, apalagi ini terjadinya di kabel 4 core dan masalahnya berulang terus kan. Nah, itu Mm-mm. didokumentasikan, terus didetailkan problem seperti apa dan kita angkat bareng-bareng, kita angkat isu tersebut ke GA. Biar jangan beli yang itu lagi. Notice siap akan Ya, akan seperti itu. ah, oke, Karena soalnya kalau ini mm, kalau cuman satu doang, satu role doang yang bermasalah kan, oke lah, kita bisa anggap itu terima, kita anggap sebagai kayak product failure satu aja. Tapi kalau misalnya banyak kan masalah di kita juga jadi. ya itu cuman di sini saya nggak bisa mastiin ya apakah itu di satu role yang sama. Soalnya kan ini waktu penelitian kan teman-teman vendor. Cuman Mm-mm. di beberapa titik dari ODC ke ODP itu kita menemukan case yang serupa. Jadi kalau core birunya, core oranye itu Mm-mm. eh ready duluan, Mas. Tapi kalau di OTDR ada ini nggak Mas? Ada kan No event, eh, no no event event, ya? no Wah, event. Nah, aku antara dua nih, apakah mungkin kekuatan dari OTDR kita yang kurang mumpuni ya untuk baca event kecilnya. Soalnya kan itu jaraknya dari dari ODC ke ODP kan kalau rata-rata kalau di Kota Baru tuh kan paling jauh itu mungkin sekitar 4 kilo paling jauh. mm-mm. Nah, itu apakah enggak kedetek karena jaraknya terlalu dekat? Cuman kalau kemarin saya mintakan teman-teman untuk di lapangan itu untuk OTDR itu durasi tembakan OTDR itu yang biasanya cuma 10 detik saya minta jadi 60 detik 1 menit. Mm. Itu masih no event. Itu masih oke. Mm-mm. Itu kan memang kalau kita itu berbicara spesifikasi ya sebenarnya. Mm-mm. Yang sering teman-teman pakai itu sebenarnya OTDR bentuk dari ODP ke pelanggan sebenarnya. Betul, karena ODC-nya kan emang OTDR-nya ini bisa kita bilang kalau untuk event kecil kayaknya dia masih belum detek Mas. Mungkin Belum bisa detect betul. OTDR yang besar yang bisa detek event itu ya karena mungkin eventnya juga kecil. Cuman Mm. pengaruhnya lumayan besar nih. Soalnya Betul betul. di OD soalnya di berapa titik ya? 4 sampai 5 titikan itu eh, di satu core yang bermasalah, di core lain itu bagus. Bahkan top Hmm. tier, bahkan top tier Mas. Jadi eh, redaman yang lainnya 19, tahu-tahu dia core yang problem itu bisa di 26, hampir Berarti 5. bisa dianggap ini sih Mas, bisa jadi di tengah jalur tersebut karena itu no event kan ya, dan itu kabel kan lurus kan ya. Betul, Nah, itu bisa jadi core pecah tapi masih lurus. betul. Bisa kemungkinan di situ. Soalnya Ya. kalau di OTDR kan kayaknya kita masih karena itu tadi problem di itunya sama dia yang loss itu cuma satu titik kemarin yang kami temu itu benar-benar loss. Akhirnya kita cengkor langsung normal. Jadi emang di Kota Baru ada beberapa case. Cuman aku sekali lagi aku udah bisa make sure ya itu di satu role yang sama atau enggak nih. Soalnya kan waktu pengerjaan bukan dari kami nih. Jadi kami tidak Hmm. bisa pastiin itu di role yang sama atau enggak. Cuman kalau di Kota Baru kabel-kabel yang 4 core-nya kebanyakan itu problem. Tapi sama Mas, mereknya. Merek sama. Kalau nggak salah sama. Oke. Iya, itu bisa dari brandnya atau dari cara penarikan. Betul. Ada dua faktor sih. Ada beberapa faktor lah yang menyebabkan itu. Cuman Iya, kalau solusi yang sementara ini kita coba tanggulangi itu ya dengan pindah core. Cuman itu emang effort lagi nih. Soalnya kan petiknya dua sisi nih. betul. Betul di Harus ada situ. standby masing-masing. Betul. Tapi kalau misalnya masalah itu sudah berlanjut Mas ya, contoh, kan itu berarti kita nggak ngakalin ya. eh di review aja, kan itu termasuk di history area. Kita review nih Mhm. selama 6 bulan, selama kita nambah pelanggan terus ada isu atau enggak. Tapi kalau misalnya ternyata isunya makin numpuk nih, memang ternyata kualitas kabelnya kurang, berdasar history area 6 bulan ke belakang, itu bisa kita jadikan acuan, nanti kita ngajuin lagi ke atas untuk narik kabel distribusi ulang nih dari ODC ini ke ODP ini. Betul. Soalnya sebenarnya Mending kan seperti itu itu. kalau core idle itu kan juga sebenarnya sebagai Backup. cadangan ekspansi kita kan ya. Betul, harusnya kan cadangan ekspansi, harusnya. Betul. Cuman kalau dia bad core kan kita harus narik ulang nih. Betul, ini selama 6 bulan nih, ternyata butuhnya lebih, terus ternyata kabel makin bermasalah, ya udah kita ajukan untuk narik ulang. Oke, notice notice. Cuman kabel 4 core
Kalau di Kota Baru sih tarikannya data lupanya sih, kita masih bisa handle di sini. Sip. Berarti bisa ya narik sendiri, buka vendor sendiri mas. Oke, Wuhui, investor. wuhui. Woi, aku mau lihat Eka tanam tiang. Akan aku update itu. Udah lama lagi itu. Terjadi deh sebentar lagi tuh. Udah lama lagi itu. Siap-siap Dia Eka. main tanah. Dia main tanah. Menggali dan garuk. Oke, ada lagi dari teman-teman SPV area lainnya? Waalaikumsalam. Ada lagi sebelum kita lanjut? Aman seperti Mas. Oke, lanjut ya. Nih, redaman fiber. Nih, dari sisi ONT ya. Ini yang redaman ideal ya. Redaman ideal. Jadi ONT itu bisa ngedetek di OLT harus di atas, sebenarnya di atas 5. Di atas 5 dB. Cuman di sini gue taruh di 8 biar lebih aman aja. Jadi kalau mau ngetes ONT dari OLT langsung, pastikan redaman itu di atas -8. Terus untuk memorinya -27 itu untuk testing normalnya. Itu berarti belum ada. Jadi dari -8 sampai -27 range itu gitu aja. Penyebab redaman tinggi apa aja sih? Ya sambungan jelek, bending kabel, konektor kotor, jointing buruk. Ya paham lah dari teman lapangannya seperti apa kan untuk redaman itu faktor-faktornya apa-apa aja. Nanti kan. Oke, lanjut. Gimana bisa kita lanjut? Lanjut seperti Mas. Iya udah, lanjut. Nih, Belum. human error di lapangan. Ini yang bisa kita bahas dari teman-teman teknis di lapangan. Ini Kalau itu yang kutemukan ya. Itu ada yang salah cabut pelanggan, salah labeling ODP, salah proses patching, salah input TT-nya SNONT, sama foto evidence yang salah-salah. Nah, untuk yang salah cabut pelanggan ini gimana sih cara masih lagi proses. cara ngatasinnya? Mungkin dari sekarang atau dari pemasangan yang saat Sekarang ini dan udah ada seterusnya itu informasi. mulailah di labeling dari ODP, Beberapa entah RT nama pelanggan atau nama ya kode pelanggan. ada Kan ada tuh kalau di APT munculkan kode pelanggan kan. peluang lah. Tuh dicatat terus dimasukin lah, ditempel di dropcore. Masih Ya biar jangan sampai informasi salah manufacturing pelanggannya. permintaannya Terus labeling CCTV ODP itu yang juga apa jangan sampai salah. iya. Terus ini kan Kita kalau misalnya splitter 1:16 itu harus bareng-bareng ditentukan, disepakatin. Port 1 ini ditentukan dari siapa mana? Dari penajam bawah kah atau dari kanan atas? siap Jadi nanti hal-hal kali kalau minor seperti itu kita tuh langsung sebenarnya yang kontak bikin kita apa ya? Yang bikin siap kita ya miskom di tengah jadinya pas kita lagi terbusut bareng-bareng sama tim yang bayar remote. Terus salah patching ya gimana ya kalau misalnya eh, contoh nih dari saya mintanya dicolok pertamanya jangan per 7. Nah, akhirnya apa? Nanti data kita lagi yang salah. Saya minta cabut port 6, ternyata itu pelanggan port 7 seperti itu. Salah input SNONT ini kayak yang paling pertama. Yang paling pertama saya sebutkan di awal. Sama foto evidence salah-salahan. Nah, yang foto evidence ini jangan sampai apa ya? Jangan sampai dari teman-teman SPV ini harus dipastikan biar foto evidence ini jangan salah-salahan karena sebagai senjata kita kalau misalnya kita ditanya nih data tersebut gini 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 jadi kita bisa store data tersebut dengan data real misalnya jadi jangan foto ini ya asal-asalan contoh nih kirim nih eh, besok atau foto jalur kabel kita kita pakai foto sembarang pakai foto jalur kabel pelanggan lain janganlah jadi harus disiplin data juga dari teman-teman di lapangan seperti itu kita update jadi human error di lapangan ini bisa kita perubahan atasin dari teman-teman SPV masing-masing area yaitu ya kayak checklist closing WO pastikan teman-teman tuh ngelakuin sesuai prosedur terus foto before after ini foto before after nih untuk yang misalnya contoh ODP sebelum kita pasangin pelanggan atau sudah jadi pokoknya semua itu serba double validation biar apa biar untuk ngurangin masalah-masalah di belakang aja biar gak makin apa ya runyam pas kita ditanya diminta data nanti repot lagi kan validasi lagi janganlah kurangin lah kerjaan validasi itu sebenarnya jadi kita udah punya data duluan untuk di bagian human error di lapangan ada tanggapan dari teman-teman itu insya Allah akan selalu diupdate cuma karena itu penting Human error biasanya belum makan loh soalnya. belum ya iya itu ini berdasarkan dari teman saya dari saya ke teman-teman teknisi lapangan seperti ini
Filenya banyak, lagi Karena dari teman-teman yang bayar remote tuh ngeceknya ya kita ngecek by sistem aja. Kita ngeliat dari app inti, kita ngeliat dari WhatsApp, kita lihat historinya gimana. Terus pas dari situ. Cuman kalau dari situ aja udah nggak disiplin, kita bingung nih untuk membantu bayar remote ini bagaimana. Ya, Sorry. kalau seandainya ada minta aja. Ada tanggapan lain? Kamu sendiri ya. oh baik lah, oke, Oke, nggak ada. Lanjut. Next, Mas Budi. Next. Lagi nelpon itu dia kayaknya tuh. Sibuk beliau. ya sudah tadi Pak tadi. Bos Kota Baru. Ini peralatan dasar fiber optik yang tentu dari teman-teman sudah paham juga. Cuman ini kita refresh knowledge lagi ke teman-teman SPV area. Ada optical power meter yang gunanya untuk mengukur level daya optik pada fiber. Terus yang kedua ada VFL. Dari teman-teman ini biasanya nyebutnya laser. Ada laser. Ini gunanya untuk mengidentifikasi titik putus atau tekukan pada fiber menggunakan cahaya merah. Yang ketiga, cleaver. Memotong ujung fiber secara presisi sebelum proses splicing atau terminasi. Yang keempat, ada fusion splicer. Gunanya untuk menyambung dua fiber optik dengan hasil sambungan yang kuat dan loss rendah. Jadi selain fusion splicer sebenarnya ada juga untuk nyambung nih, untuk nyambung dua fiber optik tuh ada namanya apa sih namanya kemarin? Apa namanya Mas Agung? Yang kita pernah nyoba, Fast connector. yang bentuknya kayak ini buaya. Itu kah? Fast connector. Oh ini fast connector Fast, ya bener. Aku mikir tuh apa fast namanya connector itu? tuh selalu ini lagi precon. Maaf maaf maaf. Ya pakai fast connector. Sebenarnya bisa pakai fast connector terus tengahnya nanti pakai barrel. Bisa, cuman Iya. ya redamannya tinggi jadi ya lossnya tinggi. Biar lossnya rendah ya pakai fusion splicer. Kalau pakai Fastcon kan bisa 3 dB bahkan naiknya. Nggak pernah aku dapat perfect justru. Skill issue sih kayaknya. Skill isu itu. Iya, bukan di sini kayaknya bagianku. Teman-teman aja yang jago. Ya udah, pakai fusion splicer. Akhirnya aku pakai fusion splicer terus. Udah pernah aku nyentuh Fastcon lagi. Nggak mau aku. Terus OTDR. OTDR ini gunanya untuk menganalisis kondisi link fiber, mendeteksi redaman, splice, konektor, dan titik putus. Ini yang tadi kita sebutin ya, yang kita bahas isu sebelumnya yang event tadi. Terus Fastcon ini lewatin lah ya. Terus yang ketujuh ada patch score cadangan. Ini tuh harus dibawa, masuk di list tools teman-teman sebelum berangkat. Patch score cadangan itu penting. Karena kalau nggak ada ini, entah patch score yang ada itu sudah rusak, sudah ketindis terus-terus lain, terus sudah kotor konektornya, itu tuh udah ganggu banget kalau kita mau ngecek di lapangan. Karena hasilnya jadi nggak sesuai, nggak aktual. Karena patch score-nya bekas. Lanjut, nih, cara ngebedain gangguan individual sama gangguan massal. Kalau gangguan individual ya 1 sampai 3 pelanggan ODP tertentu, ONT spesifik, kan kelihatan tuh loss-nya. Itu untuk gangguan individual. Tapi kalau gangguan massal, ya udah banyak tiket bersamaan, satu hari mati, atau satu OLT pun kita down, itu kelihatan. Seperti gangguan massal. Tentu kalau dari sini teman-teman sudah bisa membedain juga. Oke, thank you buat waktunya teman-teman. Untuk diskusi kita hari ini, ada yang bisa kita simpulkan bareng dan ada yang bisa ditanyakan, silakan kita diskusi. Mas, pet score juga tuh Mas kayaknya harus diangkat juga tuh Mas isunya Mas. Betul. Angkat mas, pokoknya dokumentasi kita angkat. Ya Lapor kan Mas Budi, bareng-bareng kita. sama Mas Budi juga sama tuh trouble-nya di pet score tuh. Sering mas. Makanya sekarang udah pakai patch score lagi ke dalam untuk Pakai apa? Jadi pakai langsung apa drop, mas? langsung drop core aja tuh masuk ke dalam rumah. Tuh kan, iya lebih bagus kayak gitu juga Lebih sih. lebih 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 cepat. lebih ada itu juga. Coba emang ada beberapa pelanggan terutama yang rumahnya bagus kan kurang estetik lah ya. Karena Betul. apa kita betul. Kalau itu kita kasih pilihan lah. Soalnya bakal ada problem di jaringan dan bla bla bla. Coba deh, Weh, lebih lebih enak langsung drop langsung core. aja dari prekon cetak langsung. Iya. Walaupun memang menjet-menjet kalau kita mau rapiin. Ah, kayak apa ini? Tapi ya memang kayak gitu. Karena kita memang butuh diskusi kayak gini lebih banyak. Ada lagi? Izin Mas Iqbal. Oke, kenapa Cep? Mas Acep ganteng.
Untuk merabahan belum ada bisa ditanyakan Redamannya belum ada Mas Iqbal. Oh iya, OLT-nya mau dikirim ini di sini. Dari sini. Ada kok OLT-nya. Perumahan di Kemungkinan Kota mau Baru kah, Bre? ada OLT baru. Di Kota Baru ada di OLT ini? Kan mau dipakai buat ULO ya, tapi. Oh, iya, 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 iya. Oh, pakai Jangan. itu ya. Betul, betul, Iya. betul. Nah, mau aku ngurus dokumen lagi, Mas. Tapi, Mas. Oke, oke, siap. Pakai OLT sini aja dah. Oke, oke, oke. So, soalnya kalau ngubah-ngubah kayak gitu, kita dimarahin komdiginya. Kenapa ini berubah? Kenapa ini berubah? Aduh, Mas Sama Budi. kalau di sini lengkap sih. Suite suite itu juga ada juga. Aman sih seharusnya bisa langsung. Udah apa? Kalau kayak gitu, standby kan aja dulu, Mas, untuk ULO. Nanti kalau sudah selesai ULO, baru terserah Mas mau apain. Asal jangan dijual. Oke, siap, siap. Hmm. Oke, ada lagi ya, teman-teman. Puas kayak kita ngomongin isu ini ya, banyak betul ini. Tahan saya. Sama Mas, Mas Iqbal, izin. Mungkin ini sedikit masukan buat teman-teman Indonesia, Mas. Ah, Mungkin teman-teman area lain mungkin bisa juga dikasih di-share untuk ini Mas bandwidth yang kepake di sana. Jadi kan mm, sebelum paling tidak kita ada bahan, ada pertimbangan juga ini emang problemnya ada di upstream kita atau di mana gitu Mas untuk lokalisir aja sih. Soalnya kan oh, siap-siap. Bisa, bisa, mungkin bisa, bisa. bisa di-share juga dari teman-teman Onosi kan bisa ngasih Mm-mm. akses ke teman-teman SVP buat kita bisa monitoring bandwidth kita juga gitu. Contoh Oke, oke, mungkin oke. yang paling bakal berasa itu misal ada yang ambil 100 udah taunya dia ngejual lagi nih. Otomatis kan kita karena kita ini up to ya bukan dedicated. Di situ kan Hmm. pasti kita bisa lokalisir oh setelah pelanggan ini masang credit kita bisa naik nih. Kita bisa sambil monitoring itu mungkin Mas. Oh, siap, siap, siap. Bisa, bisa. Nah, Habis ini coba aku up ke teman-teman HD dulu sama teman-teman yang masih. Untuk aksesnya nanti gimana oleh teman-teman SPB area. Apakah dibikin per lokal, atau kita bikin user bareng, yang bisa kita akses bareng-bareng. oke, siap siap ya. Masukan dari Oke, terima kasih masukan dari masukannya Mas Budi. siap Ah, siap. asli aku butuh 10 Mas Budi. Siap. Jadi bangga dengan Budi. Aduh, dari kecil aku sudah kenal Mas Budi. Kayaknya nih perlu ini Mas Ibal ikut nimbrung kita waktu malam-malam nih kayaknya waktu meeting kita malam-malam. Iya, iya. Siapa? Siapa yang kedimbrung? Aku tidur Mas sudah Budi. tuh. Iya, malam tuh tidur, Mas. Oke, dari ini ada lagi nggak sebelum ku tutup? Sebelum ku kembalikan ke Mbak Nisa? Cukup sih Mbak. Cukup sih Mas. Mungkin Cukup, berjalannya waktu akan tambah lagi masalah bisa kita sharing bareng lagi. betul. Pokoknya ada masalah, mau masalah hidup, nggak apa-apa sudah, nggak apa-apa kita obrolin lama. Kalau masalah hidup boleh share ke AC aja, Mas. Oh siap. Wes, berat. Asal jangan Berat masalah nih. ekonomi ya. Masalah Masalah ekonomi ekonomi kayaknya saya nggak bisa angkat deh. tangan. Berat ini masalah ekonomi Mas Budi. Oh, Ini Mas, saya ada rezeki sedikit, tolong tambahin. boleh nanti kita sharing tentang kayak Mas ya, hal-hal tentang keuangan gitu kali ya. Mungkin nanti yang ngisi Aduh, teman-teman dari ini finance, manajemen Mungkin keuangan untuk yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, cara mengatur keuangan gitu ya. Di luar boleh. teknis pekerjaan sih, tapi kayaknya cukup bermanfaat untuk teman-teman kita semuanya ya. Tapi kayaknya ini Mbak Setuju, perlu setuju. season eh, belajar komunikasi deh Mbak. ah Ya, Public iya lagi. speaking, public speaking. tenang, sedang Public diagendakan. speaking. Oke oke oke. Biar ini sih untuk teknisi yang maksudnya yang terjun langsung ke pelanggan ya. Ya, siap Mas. Code of conduct lah Sudah mungkin. dalam planning kok. Oh mantap sudah itu. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman. Izin pamit undur diri, saya kembalikan ke Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa atas kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman area yang sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam. Mas Terima kasih Iqbal. Iqbal. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Iqbal. Yeay. Yeay. Terima kasih Iqbal. Selamat ulang tahun. Kameranya buka Mas Budi. Iya Mas Budi nih, mana nih Mas Budi nih? Rekan-rekan sebelum live boleh minta tolong diisi post testnya
Karena setiap agenda seperti ini kita pasti report ke atas, jadi supaya tahu progresnya, efektivitas kegiatan kita hari ini. Jadi minta tolong diisi, linknya ada di kolom chat. Tadi kalau yang di pretest ada sekitar 14 orang, jadi harapan saya yang mengisi post-testnya juga 14 orang. Dan nilainya semoga ada peningkatan. Seperti itu. Saya tunggu Kayaknya mungkin. turun ini. Itu sama. Kaget betul nah Mas Andi Iya. Koko backgroundnya. Mas Andi, Bentar diisi Pak, ya bentar linknya Pak, ya. aku tak ganti dulu. Tapi Siapa tunggu ini? udah. Bukan kayaknya. Bahaya Mas Andi. Gun. Gantinya gimana ya? More, di more. Oh, atau di, ya, more. Dapat pasti Bahaya, dan bahaya. biar terhibur peserta ini. Bisa izin saya menyampaikan satu dua kata. Oh, boleh Pak Tommy, silakan. Silakan Pak Tommy. Izin teman-teman SPV ya. Siapa? Alhamdulillah apa namanya share terkait kita training ini sudah berjalan. Nah, saya tuh punya harapan, kalaupun teman-teman di SPV itu tidak action, tapi setidaknya punya analisa dan bisa mengeskalasikan terkait troubleshoot itu ke teman-teman NOC atau HD. Nah, memberikan juga misalnya teman-teman di teknisi itu ada suatu kendala dan dia tidak bisa mengeskalasikan ke HD atau ke NOC, teman-teman SPV menjembatani lah, ya kan? Nah, supaya kita bisa menjembatani, berarti kita harus tahu dulu gitu, setidaknya dasarnya, ya kan? Terkadang kita mau coba menjembatani, tetapi kita tidak tahu case-nya, jadi bingung untuk bisa mengungkapkan ke teman-teman NOC ataupun HD itu. Harapannya dengan begini teman-teman SPV ataupun leader itu bisa menjembatani teman-teman untuk bisa menyelesaikan isu-isu yang ada di lapangan ataupun pelanggan. Itu harapan saya teman-teman. Jadi teman-teman juga langsung punya akses sebetulnya, dan saya juga tidak pernah melarang teman-teman mau menghubungi HD, menghubungi NOC, silahkan. Selama itu bisa membantu percepatan buat problem solve, ya. Itu aja pesannya. Bukan berarti teman-teman di SPV harus bisa melakukan action, itu tidak. Tapi setidaknya punya analisa, punya pengetahuan, jadi bisa menganalisa gitu. Dan bisa mengeskalasikan ke teman-teman NOC ataupun HD. Itu ya, mas-mas SPV. Nah, kayak Mas Andi di Bontang, latar belakangnya kan tidak di teknis. Begitu juga saya, Mas Wahyu, latar belakangnya juga tidak di teknis, kecuali Mas Budi. Mas Budi latar belakangnya di teknis, jadi dia paham, ya kan? Sehingga ketika ada isu di bawah atau di lapangan, mudah mengkomunikasikan, karena Mas Budi paham kan? Nah, terkadang teman-teman SPV yang tidak tahu teknis bingung juga kadang mau mengeskalasikan ini masalahnya apa ya, sementara di lapangan tuh ada terjadi masalah gitu, jadi tidak bisa mengeskalasikan, jadi khawatir, takut gitu kan, takut salah, takut ini tidak pas, takut berbicara lah pada dasarnya. Nah, harapannya di grup itulah kita bisa sharing sebenarnya, mau masalah apapun itu bisa kita share di grup supaya teman-teman yang lain juga copy tahu gitu. Baik di grup retail, kan hampir semua kota sudah ada grup retailnya. Nah, disitulah di-share supaya teman-teman yang lain juga paham. Seperti itu, Mas Budi, Mas Wahyu, Mas Andi, Acep, Randy, Acep, Randy, ya.
Itu aja Mas Budi dan Mas Wahyu, Mas Andi. Terima kasih banyak Mas Tommy. Terima Ya, kasih banyak, next Pak. next kita ada training lain karena memang kita sudah jadi kemarin yang kita meetingkan itu sudah saya bawa ke manajemen terkait training baik itu public speaking atau speaking skill atau apalah namanya. Itu saya pengen teman-teman di lapangan juga bisa mengetahui atau menguasai hal tersebut supaya ketika berhubungan dengan pelanggan itu enak, nggak main kasar-kasaran gitu kan. Ya kan? Pelanggan marah kita ikut marah juga gitu kan. Nah, itu ya kan Ayo. harapannya itu kita bisa selesaikan. Oke, Mas Budi, nanti setiap kita meeting di hari Kamis malam Jumat, apa yang sekiranya pengen diketahui disampaikan. Ada pengetahuan apa yang pengen diketahui, sampaikan lagi supaya kita bisa merange waktunya sama teman-teman HC. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Tommy. Siap Mas Oke, Tommy. Mas. Ya. Terima kasih ya. Iqbal, terima kasih loh, Bal. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya sama Mbak Nisa juga dan difasilitasi terkait knowledge ini tadi. Makasih Mbak Kopinya Nisa, ukuran apa Mas Bal? Iqbal. Kopinya ukuran apa Bal? Aku mau yang jumbo. Boleh Mas Budi ya mainnya ya. Main Mas Budi ya. Oke. Ngeri itu Mas Ayu, aku tiba-tiba bangunin kan. Ini nah dari Mas Budi Kota Baru. Langsung bangun aku kerjain punya. Oh, Itu dari gitu Dari mainnya. Eka itu. Oke, mainnya gitu ya. Eka Mainnya main gratifikasi gratifikasi. nih, bahaya itu. Takut aku. Kasus ini. Berat Mas Budi. Oh, Saya izin rangkum ya kegiatan hari ini yang tadi sudah disampaikan, materi yang sudah disampaikan. Ada request juga dari teman-teman untuk mengagendakan hal seperti ini rutin, mungkin sebulan sekali, atau mungkin nanti kita agendakan hal-hal yang bisa di-sharingkan untuk SPV area. Kemudian tadi juga diangkat isu terkait dengan patch core. Kemudian juga share, kalau dari Mas Budi tadi share bandwidth yang kepakai, dikasih aksesnya ke teman-teman SPV area supaya bisa dimonitoring. Gitu ya Mas Budi ya? Betul, Mbak. Oke, saya ingatkan lagi boleh diisi. Tadi karena saya lihat masih ada baru 6 orang yang mengisi untuk di post test. Saya tunggu, nggak apa-apa. Ini sambil nanti saya akhiri, tapi sambil ngisi juga nggak apa-apa. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk waktunya, rekan-rekan. Sampai ketemu di agenda sharing berikutnya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak wabarakatuh. foto lagi nih, Mas Andi. Post testnya Nggak diisi mau ya, dibilangin, Mas aku Andi. udah tahu caranya. Gak foto kak kita Mbak. Kenapa? Oh, foto. Bener. Terima kasih diingatkan. Wah, On cam, Bang. Siapa nih yang belum on cam, Mbak, Mas? bentar Mbak, punya aku nggak mau terganti Mbak. Nggak apa-apa sudah, Mas. Nah, Oke, Mas on Agung, cam, mana Mas. Mas Agung ini? Astagfirullah. Mas Acep. Ayo, Mas Acep. Ya Mbak, Ada Mbak Dar ya. Mas Agung, Mas Boy, Mas Eh, Acep. Mas Mbak Budi, Mas Budi. Darel, ayo Mbak Darel. Mas Budi. Hmm. Ih, satu layar penuh ya kayaknya gue. Andika, mana Andika? Ayo Adik. tidur dia Mbak. On cam dong Andika. Nah, itu dong. Nah, mana lagi Mas Mas Adi Andika? masih bridging. Mas Adi masih Fotonya Mas Agung paling bagus. Harusnya gitu backgroundnya ya Pak Tommy ya, Wih, seger itu. biar buat edukasi. Background aja Mas Oke. Agung seger ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1. Bentar, tahan. 1, 2,
tiga. Maaf, ada kendala teknis sebentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Izin pamit. Banyak. Dadah semua. Bye bye. Yuk. Assalamualaikum. Semangat, semangat, semangat. Hah?